Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Bahar Peci Miring. Kalau dibalik Peci Miring Ahmad Bahar. Teman-teman, Anies Baswedan jujur saja membuat saya heran. Di mana-mana beliau hadir untuk berpidato atau jalan sehat atau apapun, kok rame sekali ya yang hadir, yang datang kok meludak berlimpah. Jujur, ini membuat saya heran, membuat aku heran. Jadi banyak hal yang kadang-kadang menjadi tidak rasional. Ibaratnya ada beberapa keheranan saya. Satu, kita tahu Pak Anies Baswedan itu bukanlah orang partai, kader partai, atau orang yang terlibat di dalam partai politik. Jadi dia kok bisa-bisanya kemudian dilamar, dipilih, dan dicalonkan menjadi capres yang sekarang berpapasan dengan Cak Imin alias Bapak Muhaimin Iskandar. Jadi sekali lagi, ini keheranan saya yang pertama. Biasanya para istilahnya orang yang bisa lolos nyapres itu mungkin dia punya modal dalam pengertian harta, modal dalam pengertian barangkali dia anak siapa, modal partainya apa. Tetapi Anies ini dia tidak punya partai, tetapi dia bisa lolos menjadi capres. Bahkan ada orang pengamat politik, konsultan politik, dan juga mungkin dia punya lembaga survei yang berani-beraninya bertaruh alpat katanya, yaitu Hasan Nasbi namanya, bertaruh kalau Anies bisa lolos jadi capres, artinya bisa lolos daftar saja, dia berani melepaskan alpat yang dia sayangi. Nah, ini udah kejadian. Ini udah kejadian dan terbukti Hasan Nasbi itu kalah. Luar biasa. Jadi itu barangkali keheranan saya yang lain. Jadi kok bisa lolos ya? Kok bisa lolos menjadi capres? Jadi kenapa dia kok bisa lolos? Jadi satu, nggak punya partai. Dua, sampai orang tuh banyak yang tidak yakin bahwa Anies Baswedan bakal lolos. Bahkan termasuk pengamat dan konsultan politik sekalipun, sampai mungkin bentuk ketidakyakinan atau bentuk penghinaannya itu sampai dia mau bertaruh alpat jika Anies Baswedan lolos menjadi capres. Dan akhirnya lolos juga kan. Jadi ini saya kira sesuatu yang
di luar nalar, sesuatu di luar akal sehat, tetapi ini terjadi. Jadi ini sesuatu di luar akal, di luar nalar, tetapi ini terjadi. Jadi kalau kita bayangkan, ini seandainya nanti ada yang bertaruh lagi, mungkin bukan hanya menyepelekan, tetapi mungkin meragukan, apa bisa Anies ini nanti lolos untuk sampai di Pilpres, baik putaran 1 maupun putaran 2 seandainya itu terjadi. Jadi saya kira juga akan ada lagi yang bertarung, dan saya akan bukan ikut bertarung, bukan, tetapi saya akan melihat siapa kira-kira yang menang di dalam taruhan itu. Yang berikutnya, saya itu heran. Kita tahu Anies ini dijegal dalam banyak hal. Mulai dari soal kasus hukumnya, yaitu Formula E, di mana KPK itu sudah kayak getem-getem ibaratnya, udah kayak ingin banget segera mentersangkakan, tapi nyatanya lolos juga. Bahkan malah orang yang terus-menerus mencoba mentersangkakan Anies, yaitu pimpinan KPK sendiri bersama timnya tentu saja, Pak Firly Bahuri, konon dan nada-nadanya justru dialah yang akan menjadi tersangka. Ini kan heran kita. Jadi ini sungguh luar biasa, sungguh aneh, sungguh sesuatu yang kadang-kadang itu di luar nalar, kadang-kadang itu di luar akal sehat. Tetapi ya begitulah barangkali cara tangan-tangan Tuhan menjalankan kuasanya. Tapi kalau sudah bicara soal Tuhan, memang akhirnya nanti kita tidak bisa diskusi lagi. Hanya saja yang sering saya dengar memang di dalam berbagai kesempatan pidatonya Pak Anies Baswedan ini yang luar biasa adalah marilah kita menjemput takdir. Jadi sepertinya takdirnya Pak Anies Baswedan ini memang menjadi presiden. Tugasnya sekarang dia menjemputnya dengan cara berjuang keras, dengan cara terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak, yang akhirnya harapannya menjemput takdir itu akan benar-benar bisa terlaksana. Nah, keheranan saya berikutnya adalah di dalam satu koalisi itu kok bisa-bisanya loh ada PKS, ada PKB, di mana ini adalah hal yang mustahil alias sesuatu yang sangat mustahil di awalnya dulu. Tidak pernah ada analis politik, tidak pernah ada hitung-hitungan yang menggandengkan antara PKB dan PKS. Jadi ini sekali lagi ini luar biasa. Secara ideologi, secara komunitas antara PKS dan PKB ini sesuatu yang sangat berbeda jauh.
ibarat minyak dan air. Tetapi kok bisa-bisanya loh, gara-gara Anies ini bisa menyatu mereka. Nah, sekali lagi, apakah ini juga menjadi bagian dari tanda-tanda kemenangan Anies Baswedan bersama Caimin? Jadi saya kira beberapa keheranan saya tadi itu pasti masih akan berlanjut sampai kira-kira bulan Februari, bulan pencoblosan nanti. Dan ketika Anies ternyata lolos dengan mendapat suara terbanyak, nah pasti akan saya heran untuk yang kesekian kali. Mungkin kalau dihitung ada 99 heran saya terhadap Anies Baswedan. Kok bisa dia jadi presiden? Saya kira itu saja teman-teman mengisi hari Minggu. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.